Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Cha Juniati. Baiklah, di sini Ana akan menjelaskan mengenai terkait UTS yang mana dosen pembimbingnya Ibu Winda. Baiklah, di mata kuliah keterampilan kebahasaan, yang mana yaitu di sini ada soalnya mengenai program kreatif sebagai upaya peningkatan keterampilan berbahasa. Baiklah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara upaya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu keterampilan dari bahasa. Baiklah, sebelumnya untuk upaya meningkatkan keterampilan berbahasa, sebelumnya kita mengetahui apa itu keterampilan berbahasa. Ada 4 aspek, yaitunya keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya ada 2 aspek yang membangun keterampilan membaca. Menurut Tarigan, keterampilan membaca dibangun oleh 2 aspek penting, yaitu yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis atau disebut juga dengan mechanical skill. Atau yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman atau disebut juga dengan comprehension skill. Kemudian, keterampilan berbahasa. Apa sih tujuan berketerampilan berbahasa? Yang pertama, sangat dibutuhkan bagi semua individu. Hal ini disebabkan keterampilan berbahasa merupakan model untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan karakter siswa. Keterampilan yang bersifat mekanis meliputi yang pertama, mengenal bentuk huruf. Yang kedua, mengenal unsur-unsur linguistik. Yang ketiga, mengenal hubungan pola ejaan dan bunyi atau kemampuan menyuarakan lambang tuli. Yang keempat itu kecepatan membaca taraf lambat. Kemudian di sini ada sebuah detail rancangan program, yang mana di sini Ana mengajar di kelas 1. Jadi kesulitan bagi anak-anak dalam tahap membaca. Yang mana di dalam keterampilan berbahasa Ana mengambil satu jenis keterampilan, yaitu membaca, yang mana ini menimbulkan suatu masalah bagi anak-anak yang dari tingkat kelas bawah 1, 2, atau kelas 3, yang mana ada sebagian anak-anak yang belum sama sekali baik itu mengenal huruf, membaca, atau mengenal suku kata. Adapun data rencana program yang Ana buat yaitu yang pertama untuk bagi membaca pemula, yang mana kita ketahui membaca pemula adalah membaca yang dilaksanakan di kelas, baik itu kelas 1 dan ataupun kelas 2 dan kelas 3. Dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf dan lambang-lambang tulisan yang menitik beratkan pada aspek ketetapan penyuaraan tulisan, lafal dan intonasi yang wajar, kelancaran kejelasan suara. Kemudian tujuan dari membaca pemula ini sebagai contoh, ketika kita menyuruh si anak dapat membedakan mana dabu dengan atau dadu. Melalui lafalan kedua kata itu, meskipun pada awal-awal masa pengenalan lambang itu boleh dijadikan si pembaca belum memahami arti perbedaan fonem B dan D pada kedua kata itu akan menyebabkan bagi si pembaca. Nah, di sini ada suatu alat peraga yang Ana gunakan buat anak-anak lebih mudah membaca dan lebih cepat. Yang pertama, di sini Ana menggunakan kartu ajaib atau disebut juga dengan kartu huruf. Yang kedua itu menggunakan 2 suku kata.
yaitu seperti contohnya da, ba, atau du. Di situ kan ada 2 suku kata. Yang kemudian menggunakan buku SB3. Kenapa saya mengambil buku SB3? Karena di buku SB3 itu sudah mencangkup semua suku-suku kata, baik itu 2 suku kata, 5, dan sebagainya. Yang mana buku SB3 itu kepanjangan dari 1 bulan bisa membaca. Dengan diterapkan metode ini, kemungkinan lebih memudahkan untuk bagi siswa membaca. Adapun solusinya gimana supaya siswa tersebut bisa membaca dalam jangka waktu baik itu beberapa bulan anak-anak sudah mengenal huruf, mengenal suku kata, dan juga membaca, yaitu dengan menerapkan bagi anak-anak untuk membaca dalam seminggu itu 3 kali. Baiklah, kemudian Ana di sini akan mengenalkan secara bagaimana sih kartu ajaib tersebut. Ana sini menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana agar anak-anak lebih tertarik atau lebih mengenal huruf-huruf yang belum mereka ketahui sebelumnya. Contohnya, di sini ada sebuah kartu huruf yang saya buat dari kertas HPS sebagai untuk pengenalan pemula bagi pembaca. Seperti di sini kita ketahui ada huruf A. Nah, kemudian kita menanyakan kepada anak-anak, ini huruf apa? Jadi, sontak anak-anak tersebut sebagian yang mengetahui ini huruf A. Nah, bisa dilihat dengan jelas. Kemudian kita uji lagi dengan huruf selanjutnya, huruf B. Huruf B. Baik, kemudian ada huruf C, yang mana anak-anak sudah mengetahui huruf A, B. Misalnya anak-anak lupa huruf apa lagi ya. Kemudian anak-anak akan mengingatnya dengan menggunakan ada suatu lagu, yaitu mengenal huruf alfabet, yaitu seperti lagu A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Yang mana di sini kita mengenalkan kepada anak A, B apa ya. Jadi anak-anak itu mungkin sontak menjawabnya ini huruf C. Nah, seperti inilah huruf C. Ya, jadi anak-anak lebih mudah mengetahui dengan menggunakan sebuah kartu, apalagi kartu itu berwarna-warni dan bergambar. Ini adalah salah satu contoh sederhana. Baik, kemudian dari 2 suku kata tadi kita bisa terapkan kepada anak-anak untuk lebih mengetahui 4 suku kata seperti yang kita terapkan 2 suku kata seperti huruf Q dan huruf Ba. Kedua suku kata ini kalau kita gabungkan akan menjadi 4 suku kata. Kemudian dengan anak membaca ini lebih memudahkan, seperti dia sudah mengetahui ini suku kata ini dibaca seperti apa, yaitu ada ba dan ju. Kalau digabungkan menjadi baju. Begitulah cara mudah untuk mengetahui huruf ejaan dan juga cara membaca lebih cepat. Mungkin hanya itu yang Ana bisa jelaskan terkait program rencana yang Ana mungkin bisa terapkan kepada siswa atau peserta didik di tingkat kelas rendah, baik itu kelas 1, 2, maupun 3 yang bagi anak-anak kesulitan dalam tahap membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.